saya hormati dan yang saya cintai. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita masih bisa berkumpul pada kesempatan ini untuk mengikuti kajian rutin yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Alwi Hafizahullah Ta'ala. Untuk menyingkat waktu kepada Ustadz Alwi, dan kami persilakan tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudara sekalian, para santri dan asatidz Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Ngembak Boyolali yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah telah mempertemukan kita kembali dalam kajian kita ini, meskipun merupakan kajian online yang kita belum bisa bertatap muka langsung, tatap muka secara virtual. Namun insya Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan berkah, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan manfaat, dan hati kita terus dipersatukan dalam kecintaan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Al-Quranul Karim. Dan kita saling mengingatkan di antara kita, agar kita semuanya, insya Allah, terus berupaya, berusaha, dan tidak pernah berhenti dan putus asa untuk menjadi ahlul Quran, menjadi ahlullahi wa khassatuh, ahlinya Allah, dan orang-orang pilihan Allah. Tidak pernah pupus harapan tersebut, tidak pernah terhenti usaha tersebut, kita terus berusaha untuk meraih cita-cita ini menjadi ahlul Quran. Ikhwas sekalian rahimakumullah, dan pertemuan-pertemuan seperti ini insya Allah semakin menguatkan hati kita, semakin menyegarkan hati kita. Suatu saat iman kita lemah ketika kita bertatap muka dan saling mengingatkan seperti ini, kembali insya Allah tambah kuat. Ketika mungkin suatu saat keimanan kita mungkin terkikis oleh fitnah dan hawa nafsu, dan juga perbuatan kita yang sia-sia, dengan pertemuan seperti ini, insya Allah kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berharap pada Allah, semoga pertemuan kita yang virtual seperti ini diberkahi olehnya, berikan manfaat, dan menjadi pengikat kita untuk terus mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, saling menasihati karenanya, dan juga kita tetap sabar, tetap istiqomah, tidak keluar dari jalan kebenarannya. Ikhwas sekalian, rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian kita. Ini pertemuan yang kedua, kita membahas tentang, atau kita membaca bersama kitab Mukhtasar Akhlaq Hamalatul Quran.
Yang kitab aslinya adalah ditulis oleh Imam Al-Ajurri rahimahullahu ta'ala, kemudian ditahdzib dan dirapikan oleh Syekhuna Syekh Khalid bin Uthman As-Sabit hafizahullah ta'ala. Ini pertemuan yang kedua. Mohon saya minta kepada host untuk memberikan akses share screen agar kita bisa membaca bersama kitabnya, karena mungkin kitabnya belum dibagikan. Kita masih berusaha mencari kitab aslinya agar nanti bisa dibagikan dan menjadi pegangan kita. Saya belum bisa nih screen share atau share screen. Hostnya Mas Ustadz Ibrahim, tolong dikasih akses. Atau mungkin antum kalau bisa. Ustadz Ibrahim. Jazakumullah khairan. Ini adalah yang kita baca. Pada pertemuan yang lalu, ya, kita telah baca muqaddimah, yaitu basmalah, kemudian hamdalah yang mengambil dari beberapa ayat Al-Quran, dan muqaddimah. Kemudian kita sudah sampai ke perkataan mu'allif amma ba'du. Kita akan lanjutkan ikhwas sekalian. Ini bagi yang belum punya kitabnya bisa melihat di screen, atau kalau tidak ya paling tidak mendengarkan atau mencatat. Demikian juga mungkin melihat file PDF yang sudah dibagikan. Kita lanjutkan. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Amma ba'du fa inni qailun wa billahi athiqu li tawfiqis shawabi minal qawli wal amali wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Fa inni, maka sungguhnya aku, qailun, mengatakan. Beliau muallif, penulis kitab ini, mengatakan, wa billahi athiqu li tawfiqis shawabi minal qawli wal amal. Dan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, aku menyandarkan penuh untuk mendapatkan taufik, bimbingan, menuju kepada shawab, menuju kepada kebenaran, minal qawli wal amal, baik dalam perkataan ataupun dalam amalan. Wala quwwata illa billahil aliyyil azim, dan tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang maha tinggi dan maha agung. Ini menunjukkan bagaimana Al-Imam Al-Ajurri rahimahullahu ta'ala menyandarkan penuh pada Allah Subhanahu wa ta'ala mungkin nggak perlu dikasih tanda-tanda ya, ini malah mengganggu konsentrasi. Sudah sekali saja mungkin sudah cukup. Saya ulangi, di sini beliau Al-Imam Al-Ajurri rahimahullahu ta'ala, meskipun beliau adalah seorang yang alim, ulama besar,
berilmu tinggi. Tidak pernah kemudian menyandarkan semuanya pada ilmunya. Beliau juga tidak membanggakan apa yang beliau miliki. Afan, mohon tidak dikasih tanda. Mohon tidak dikasih tanda, nggak usah dicoret-coret, malah mengganggu fokus ya. Saya nggak tahu dari mana ini. Dan inilah seorang alim yang rabbani. Tidak pernah membanggakan ilmunya dan selalu menisbatkan kelebihan-kelebihannya itu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyadari sepenuhnya terlahir dalam keadaan tidak membawa ilmu sama sekali, yang kemudian diajari oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang semula tidak diketahui. Dan kemudian ke depannya tidak pernah kemudian dalam bersikap, dalam berkata, dalam beramal penuh menyandarkan kepada apa yang dia miliki. Karena hakikatnya manusia adalah bodoh. Dan sepandai-pandainya manusia pasti bisa terjatuh dalam kesalahan. Dan yang membimbing kepada kebenaran dan mengarahkan kepada kebenaran dan melindungi dari kesalahan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia sadar betul ketika dia berbicara benar, ketika dia bersikap dengan sikap yang benar, ketika beramal amalannya adalah benar, itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga isyarat kepada kita, ikhwas sekalian. Hendaklah kita menyandarkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepandai apapun kita, jangan membanggakan ilmu kita, kepandaian kita. Kepandaian kita tidak ada artinya sama sekali kalau kita tidak dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kebenaran. Dan betapa banyak seseorang itu berilmu, justru ilmu itu menjadi hujah yang melawannya, bukan hujah yang membelanya. Karena mungkin belum mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan, beliau mengatakan anzalallahu azza wa jalla al-Qur'ana ala nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Allah menurunkan Al-Qur'an kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Wa a'lamahu fadla ma anzala alaih, dan memberitahukan kepadanya kemuliaan apa yang diturunkan kepadanya. Wa a'lama khalqahu fi kitabihi wa ala lisani rasulih, dan Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada makhluknya di dalam kitabnya Al-Qur'an dan melewati lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bahwasannya annal Qur'ana ismatun lima'tasama bih. Sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah ismah, keselamatan, liman i'tasama bihi, bagi orang yang mau berlindung kepadanya. Jadi Al-Qur'an itu akan merupakan keselamatan dan perlindungan dari segala hal yang buruk. Perlindungan, penjagaan dari kesesatan, penjagaan dari kebinasaan, penjagaan dari murka dan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Namun bagi siapa? Bagi orang yang mau berpegang teguh kepada Al-Qur'an, mau berlindung dengan Al-Qur'an. Wa hudan liman ihtada bihi, dan Quran itu adalah petunjuk bagi orang yang mau mengambil petunjuk dengan Al-Qur'an. Seorang yang mendapati Al-Qur'an, mendapati Al-Qur'anul Karim, dia lihat ini menunjukkan kepada apa, dia ikuti.
maka kemudian dia akan mendapatkan petunjuk dengan Al-Quran tersebut. Wa ghinan liman istaghna bihi, dan Al-Quran itu adalah kekayaan bagi orang yang mau mencukupkan diri dengan Al-Quran. Artinya, barang siapa ketika mendapati Al-Quran, dia cukup dengan Al-Quran, tidak butuh kepada kitab-kitab yang lain, tidak butuh kepada petunjuk-petunjuk yang selain Al-Quran, maka Al-Quran akan cukup bagi dia untuk menuntun dia menuju kepada kebahagiaan, kepada ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang mencukupkan diri dengan Al-Quran, dia akan selamat. Yang dimaksud mencukupkan diri dengan Al-Quran adalah artinya tidak lagi mencari kitab-kitab yang lain dan mengikuti apa yang ada dalam Al-Quran, dan di antara mengikuti Al-Quran itu adalah mengikuti sunnah Nabi SAW. Bukan berarti mencukupkan diri dengan Al-Quran itu tidak butuh kepada sunnah, bukan seperti itu. Mencukupkan diri dengan Al-Quran adalah dia merasa kaya dengan Al-Quran, merasa telah terpenuhi hajatnya dengan Al-Quran. Dan di antara tuntutan Al-Quran itu adalah mengikuti sunnah Nabi SAW. Kemudian di antara kemuliaan Al-Quran adalah wahirzum minan nari liman ittaba'ahu, dan Al-Quran itu perlindungan dari neraka bagi orang yang mau mengikuti Al-Quran. Maka siapapun yang mengikuti Al-Quran, dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari azab neraka. Dan Al-Quran itu akan menjadi pensyafaat sebagaimana kita ketahui nanti di hari kiamat untuk orang-orang yang mau membacanya. Ketika di dunia Al-Quran dijadikan sebagai bacaan dia, tidak dijadikan sebagai sesuatu yang itu menjadi ketenangan dia. Kitabullah ini dijadikan teman duduk dia. Kitabullah ini dijadikan sebagai hiburan dia. Kitabullah ini dijadikan penenang hati saat hati gundah. Al-Quran ini dijadikan yang meramaikan hati saat hati itu terasa sepi. Dan inilah termasuk istighna bil Quran, yaitu semuanya cukup dengan Al-Quran. Maka ikhwah sekalian, kalau kita mau mengikuti ajaran Al-Quran, kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari azab neraka. Kemudian Al-Quran itu wa nurun liman istanara bihi. Al-Quran itu cahaya bagi orang yang mau istinarah dengan Al-Quran, yaitu mengambil cahaya dari Al-Quran. Kita ini akhirnya berjalan di kegelapan. Dan orang-orang yang tidak menggunakan Al-Quran sebagai petunjuk, dia akan berjalan dalam kegelapan dan tidak tahu arahnya kemana. Mungkin merasa berjalan, mungkin merasa menuju kepada kebahagiaan, menuju kepada surga dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi belum tentu. Hanya bayangan saja. Hanya orang-orang yang mau mengambil Al-Quran sebagai sinar dia, dialah betul-betul yang mengetahui mana arah menuju kepada ridhonya Allah, pada surganya Allah. Maka surga itu bukan sekedar bayang-bayang, bukan sekedar angan-angan, bukan sekedar ilusi bahwasanya saya sedang berjalan menuju kepada surganya Allah. Dia harus betul-betul mengambil Al-Quran sebagai sinar. Al-Quran menyinari ke arah mana kita ikuti, dan di situ akan terang benderang mana kebenaran yang harus kita ikuti. Kemudian wa syifa'ul lima fis sudur, dan Al-Quran itu adalah penyembuh lima fis sudur, untuk apa yang ada di dalam dada. Al-Quran itu penyembuh apa yang ada dalam dada kita, yaitu penyembuh hati kita. Hati kita itu bisa berkarat, hati kita itu bisa sakit, hati kita bisa dihinggapi penyakit-penyakit hati.
ada suatu saat seorang dihinggapi keraguan-raguan. Seseorang mempunyai penyakit hati kemunafikan. Seseorang suatu saat gundah. Seorang suatu saat dia tidak tahu arahnya kemana. Seorang suatu saat hatinya kosong. Suatu saat dia merasakan kepenatan dalam hidup. Suatu saat merasa bosan. Dan suatu saat dia suudzon, mempunyai prasangka yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat seperti itu mungkin karena dia jauh dari Al-Qur'an. Kalau dia ambil Al-Qur'an, dia baca, seandainya pun dia belum tahu artinya, sekedar membaca, bacaan itu sudah bisa menjadi syifa, penyembuh apa yang dia rasakan dalam hati dia. Punya perasaan hasad, baca Al-Quran. Punya perasaan ragu-ragu, baca Al-Quran. Punya perasaan ada sifat kemunafikan dalam hati, ambil Al-Quran, baca Al-Quran. Syukur kita mau mempelajari, renunginya, membaca terjemahnya, membaca tafsirnya, dan hadir dalam majelis-majelis Al-Quran. Maka hatinya akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, kata-kata syifa itu beda dengan dawa. Syifa, Al-Quran itu sebagai syifa lima fis sudur, syifa atas apa yang ada dalam hati. Syifa itu adalah kesembuhan. Adapun dawa itu adalah obat. Kita sering menerjemahkan syifa'ul lima fis sudur adalah obat dalam hati. Sebenarnya syifa itu adalah kesembuhan, bukan sekedar obat. Karena obat itu belum tentu menyembuhkan. Obat belum tentu, suatu saat obat itu kadang tidak mesti dia bermanfaat. Obat mungkin bermanfaat apabila pas dengan penyakitnya. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan. Tapi berapa banyak seorang mengambil obat kemudian keliru. Seorang mengambil obat bisa jadi tidak sembuh. Seorang mengambil obat suatu saat, minum obat suatu saat malah bertambah parah. Jadi beda antara syifa dengan dawa. Dan syifa di sini adalah kesembuhan. Maka sudah pasti, tidak diragukan lagi. Al-Quran itu adalah akan membawa, Al-Quran itu adalah sebagai kesembuhan. Seorang dengan Al-Quran hatinya akan sehat, hatinya akan selamat, hatinya akan bersih dari segala penyakit hati. Dan ini juga menunjukkan dengan Al-Quran itu kita harus mempunyai harapan yang positif. Kenapa? Bukan sekedar obat, tapi kesembuhan. Langsung kepada apa yang diinginkan, yaitu kesembuhan, bukan sekedar baru berusaha, yaitu minum obat. Minum obat belum tentu sembuh, tapi kesembuhan inilah tujuannya. Maka Al-Quran ini adalah syifa'ul lima fis sudur, kesembuhan apa yang ada di dalam hati. Kemudian wahudan wa rahmatul lil mu'minin, dan Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum mukminin. Petunjuk karena Al-Quran menunjukkan ke jalan yang benar. Dan rahmat karena dengan Al-Quran dia akan mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Quran diturunkan Allah itu sebagai rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kaum mukminin. Kenapa? Karena dengan Al-Quran kaum mukminin akan mendapatkan kemuliaan yang sangat banyak. Al-Quran bisa menjadi penyembuh seperti tadi. Al-Quran menunjukkan ke jalan yang benar. Al-Quran mengangkat manusia yang semula manusia tidak beradab menjadi manusia yang beradab, menjadi manusia yang terhormat, menjadi manusia yang seandainya dibiarkan begitu saja tidak layak, tidak ada bedanya dengan binatang. Allah turunkan Al-Quran untuk mengangkat harkat dan martabat manusia menjadi manusia yang terhormat, manusia yang beriman, manusia yang tahu menyembah Tuhannya, manusia yang tahu akan tujuan penciptaannya, manusia yang tahu dalam beradab kepada penciptanya dan beradab kepada sama manusia, kepada sama makhluk. Dengan Al-Quran,
juga seseorang akan merasakan ketenangan hati. Dengan Al-Quran, seorang akan merasakan kenikmatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan Al-Quran, seorang akan mendapatkan berkah dalam kehidupan, dalam umur, dan dalam rizkinya. Maka Al-Quran diturunkan membawa berkah yang besar, kebaikan yang banyak bagi kaum mukminin, dan ini adalah rahmat dari Allah, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semua apa yang kita sebutkan tadi akan kemuliaan Al-Quran, itu semuanya sudah diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam Al-Quranul Karim atau melewati lisan Rasulnya, Nabi kita Nabi Muhammad SAW dalam sunnah-sunnahnya. Bahwasanya Al-Quran itu adalah ismah, perlindungan. Bagi yang mau menjadikan Al-Quran ini, ya bagi yang mau berpegang teguh kepada Al-Quran. Dan Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk bagi orang yang mau mengambil petunjuk dari Al-Quran. Dan juga Al-Quran itu sudah mencukupkan, menjadikan dia sudah tidak butuh lagi kepada ajaran-ajaran yang lain. Tidak butuh lagi kepada hal-hal yang lain. Ya, semua sudah ada dalam Al-Quran. Bagi orang yang mau mencukupkan dengan Al-Quran. Dan Al-Quran adalah perlindungan seorang mukmin dari api neraka. Kemudian juga Al-Quran adalah penerang jalan ke jalan yang benar. Dan juga Al-Quran sebagai penyembuh, dan juga kesembuhan, dan juga petunjuk, serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kemudian, mu'alif mengatakan lagi, ثُمَّ أَمَرَ اللَّهُ الْكَرِيمُ خَلْقَهُ أَن يُؤْمِنُوا بِهِ وَيَعْمَلُوا بِمُحْكَمِهِ فَيُحِلُّ حَلَالَهُ وَيُحَرِّمُ حَرَامَهُ وَيُؤْمِنُوا بِمُتَشَابِهِهِ وَيَعْتَبِرُ بِأَمْثَالِهِ وَيَقُولُوا آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah memberitahukan akan kemuliaan Al-Quran, Allah perintahkan, Allah yang maha mulia, perintahkan makhluknya untuk beriman kepadanya, kepada Al-Quranul Karim. Jadi beriman kepada Al-Quran, bahwasanya itu adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, petunjuk kepada kebenaran dan menjadi pegangan bagi kaum muslimin. Wa ya'malu bimuhkamihi, dan Allah perintahkan manusia, makhluknya untuk beramal, mengamalkan muhkamnya. Muhkam dari Al-Quran. Apa yang muhkam? Muhkam itu yang jelas. Perintah-perintah yang jelas dalam Al-Quran diikuti. Kemudian juga larangan-larangan yang jelas itu ditinggalkan. Apa yang ada dalam Al-Quran, semuanya diimani. Ya. Dan kata-kata muhkam itu adalah kuat. Muhkam itu adalah paten. Apa yang ada dalam Al-Quran itu adalah muhkam, jelas, itu diikuti. Fayuhillu halalahu. Mengikuti yang muhkam dari Al-Quran itu, maka kemudian mereka, manusia, menghalalkan apa yang halal. Wa yuharrimu haramahu, dan mengharamkan apa yang haram dari Al-Quran. Jadi Al-Quran itu menyebutkan ada perkara-perkara yang diperbolehkan. Perkara-perkara yang dihalalkan. Wajib bagi kita untuk menghalalkan apa yang dihalalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Dan wajib bagi kita ketika Al-Quran menyebutkan ada perkara-perkara yang haram, untuk kita juga mengharamkannya. Ini penting. Dan ini bukan perkara yang remeh. Kalau apa yang dikatakan Al-Quran halal, maka itu harus kita halalkan, dan dengan keyakinan penuh itu adalah halal. Dan kalau diharamkan oleh Allah dalam Al-Quran, kita harus mengharamkannya, dan dengan keyakinan penuh itu adalah haram. Tidak boleh sesuatu yang halal kita haramkan, dan tidak boleh sesuatu yang halal sesuatu yang haram kita halalkan. Sesuatu yang halal tidak boleh kita haramkan, sesuatu yang haram tidak boleh kita halalkan. Karena ini menentang Al-Quran dan menentang hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara sifat kaum musyrikin yang dicela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga sifatnya kaum musyrikin dari musyrikin Mekah, yang mereka melakukan nasi'ah, yaitu mengundur bulan-bulan haram karena mereka ingin berperang.
Kemudian juga sifatnya orang-orang ahlul kitab dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Bahkan dalam hadis kita tahu ketika Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat At-Taubah bahwasanya mereka orang-orang dari ahli kitab menjadikan rahib-rahib dan juga ahbar mereka, orang-orang yang berilmu di antara mereka sebagai Tuhan selain Allah. Maka salah seorang atau sebagian dari sahabat ketika masih belum masuk Islam, merasa tidak pernah menjadikan pemuka-pemuka mereka sebagai Tuhan selain Allah. Karena Allah menyatakan, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Maka Nabi SAW menyatakan, bukankah mereka itu menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, kemudian kalian halalkan? Dan bukankah mereka mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah, kemudian kalian juga mengharamkan? Kamu jawab, iya. Batilkah ibadatuhum, itulah ibadah mereka, yaitu beribadah, menyembah kepada pemuka-pemuka mereka. Baik ahli ibadah mereka ataupun dari pemuka-pemuka agama mereka. Dijadikan Tuhan-Tuhan selain Allah, bukan menyembah langsung sebagaimana menyembah Allah. Tapi masalahnya apa? Ketika mereka menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, ikut mereka menghalalkan. Dan ketika pemuka-pemuka ini mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, ikut mereka mengharamkan. Menentang Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ketika membaca Al-Quran dan memahami Al-Quran wajib untuk menghalalkan apa yang dihalalkan Allah dalam Al-Quran dan wajib mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dalam Al-Quran. Dan inilah kesempurnaan kita mengikuti kepada Al-Quran, kalam Allah ini. Kemudian, dan ini mengamalkan yang muhkam dari Al-Quran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan wa yu'minu bi mutasyabihihi, makhluknya agar beriman dengan yang mutasyabih. Yang mutasyabih. Mutasyabih itu adalah ayat-ayat yang hanya diketahui oleh orang-orang yang berilmu dalam saja. Sebagian orang mungkin tidak mengetahui, tapi sebagian yang berilmu mengetahui. Saat kita mengetahui ayat dengan jelas, maka itu ayat yang muhkam. Itu wajib kita mengamalkannya dan menghalalkan apa yang halal dan mengharapkan apa yang haram. Tapi suatu saat ketika ayat itu mutasyabih, tidak jelas bagi kita, mungkin kita belum paham, kita belum tahu maknanya, atau mungkin rahasianya apa. Itu semua yang mengetahui adalah hanya warasikhuna fil ilmi, orang-orang yang dalam ilmunya. Ya. Ketika kita tidak mengetahui, kita wajib untuk beriman. Kita wajib untuk beriman. Yang jelas kita amalkan. Yang belum kita ketahui, wajib untuk kita imani. Dan nanti kalau kita mengetahuinya sudah menjadi muhkam, kita wajib mengamalkannya. Kemudian wa ya'tabiru bi amsalihi, dan hendaklah mereka makhluknya ini diperintahkan oleh Allah untuk i'tibar, mengambil ibrah, mengambil pelajaran bi amsalihi, dengan amsal Al-Qur'an. Amsal itu perumpamaan-perumpamaan. Allah Subhanahu wa taala sebutkan banyak perumpamaan. Perumpamaan orang-orang yang menyekutukan Allah adalah seperti ini. Perumpamaan orang yang sudah beramal baik kemudian dirusak amalan tersebut, seperti seorang wanita yang dia memintal benangnya kemudian melepaskannya lagi. Orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan minta bantuan, mengharap bantuan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, pertolongan dan keselamatan kepada selain Allah, ibaratnya seorang yang ingin mengambil air dengan telapak tangannya, tapi telapak tangannya itu dia buka sehingga tidak ada air yang tersisa. Maka apa? Dia tidak akan mendapatkan
bantuan pertolongan apapun dari yang mereka minta selain Allah Subhanahu wa taala. Perumpamaan yang banyak dalam Al-Qur'an itu bukan sia-sia. Bukan sekedar cerita, bukan sekedar andai-andai, tapi agar kita mengambil ibrah, agar kita bisa mengambil pelajaran dalam kehidupan kita. Dan subhanallah, banyak sekali Allah Subhanahu wa taala memberikan amsal. Perumpamaan dalam Al-Qur'an. Perumpamaan orang-orang yang baik, perumpamaan orang yang berinfak, perumpamaan orang yang beriman, dan juga perumpamaan orang-orang yang tidak baik, perumpamaan orang-orang munafik, perumpamaan orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, perumpamaan orang yang bersedekah kemudian dia sebut-sebut sedekahnya. Itu semua kita agar bisa iktibar, mengambil ibrah, mengambil pelajaran dalam kehidupan kita. Dan dengan amsal, dengan perumpamaan-perumpamaan seperti ini, lebih dekat untuk bisa kita pahami, karena itu lebih dekat, lebih mudah kita pahami, karena itu lebih dekat dalam kehidupan kita. Jadi salah satu bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, Al-Qur'an beberapa ayat disampaikan dalam bentuk amsal yang itu seperti kehidupan kita sehari-hari, sehingga mudah untuk kita pahami dan mudah untuk kita terapkan. Maka amsal ini hendaklah kita bisa mengambil ibrah. Wa yaqulu, dan mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkata, amanna bihi kullun min indi rabbina, kami beriman dengannya, semuanya adalah dari sisi Tuhan kami. Ketika kita mendapati ayat mutasyabihat, kita mendapati apapun dalam Al-Qur'an, kita hendaklah beriman dan mengatakan kami beriman dengannya. Dan semuanya itu datang dari Tuhan kami. Baik yang muhkam ataupun yang mutasyabih, semuanya adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang satu. Sama-sama kalam Allah, maka setiap mutasyabih dikembalikan kepada muhkam karena tidak akan ada kontradiksi, perbedaan dalam ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Semuanya bersumber dari satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ikhwan sekalian. Tsumma wa'adahum 'ala tilawatihi wal 'amali bihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan wa'ad. Apa wa'ad? Wa'ad itu beda dengan wa'id. Wa'ad itu adalah janji baik, kabar gembira. Adapun wa'id itu adalah ancaman. Ya, ancaman. Maka wa'adahum, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan janji yang baik. Janji untuk mendapatkan yang baik, ala tilawatihi, atas membaca Al-Qur'an wal amali bihi, dan mengamalkannya. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kebaikan terhadap orang yang mau membaca Al-Qur'an dan mau mengamalkannya. Apa? An-najata minan nar. Selamat dari neraka, wa dukhula ilal jannah, dan masuk ke dalam surga. Masuk ke dalam surga. Di sini Al-Qur'an itu bukan hiasan rak dan bukan hiasan lemari saja. Al-Qur'an juga bukan sekedar hiasan lisan kita. Al-Qur'an bukan embel-embel, oh aku seorang hafid, aku hafal sekian juz. Bukan itu. Kemuliaan didapatkan, kemuliaan dari Al-Qur'an didapatkan dengan membacanya dan mengamalkannya. Betapa banyak ikhwah sekalian orang yang membanggakan dengan Al-Qur'an, membanggakan diri dengan Al-Qur'an, yaitu dia hafal, dia bagus bacaannya, dia bagus suaranya, tapi dia abaikan membacanya dan dia abaikan lagi mengamalkannya. Dan subhanallah, setiap sesuatu yang berkaitan dengan Al-Qur'an itu membuat mata orang-orang terbelalak, tertuju kepadanya. Kalau kita mendengar ada seorang kok hafidh Quran, hafal Al-Quran, orang akan hormat, orang akan bangga, dan orang akan memberikan respek.
Kita pun orang tua suatu saat ketika diketahui anak kita itu hafal Al-Quran, orang-orang memuji kita. Ketika seorang menang lomba hafalan Al-Quran, dia akan dibanggakan. Seseorang ketika membaca Al-Quran menjadi imam, suaranya bagus, maka orang-orang suka dengannya. Selalu apapun berkaitan dengan Al-Quran, itu membawa kemuliaan dan menjadikan orang-orang memuliakannya. Namun ingat ikhwah sekalian, ini sebenarnya justru kita, orang yang mawas diri, dengan hati kita, dengan keikhlasan kita, mawas diri dan selalu waspada dari murka Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai Al-Quran itu kita jadikan alat sebagai penghias diri kita di mata manusia. Sehingga apa? Yang penting kita kelihatan berkaitan dengan Al-Quran itu selesai. Mungkin manusia melihat kita dimuliakan, tapi belum tentu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita dimuliakan. Bisa jadi manusia menganggap dia adalah baik ahlul Quran, tapi dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dia adalah orang yang dimurkai. Dan ada, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW, 3 golongan. Yang pertama kali nanti disengat, diazab dengan api neraka. Yang pertama siapa? Seorang mujahid, orang yang berjihad. Yang kedua adalah qari'ul Quran wa talibul ilmi, dan yang ketiga adalah al-munfiq, orang yang berinfak. Yang kedua, dia itu banyak membaca Al-Quran dan pelajari Al-Quran. Ketika didatangkan depan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah perintahkan, Allah perlihatkan. Saya mohon tidak memberikan tanda-tanda panah atau coretan-coretan di layar ya. Sekali saja sudah cukup ya, karena itu mengganggu konsentrasi. Saya ulangi, ada seorang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dihisab. Allah perlihatkan kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada dia ketika di dunia. Maka Allah bertanya, "Madza amilta biha?" Kenikmatan itu kamu pakai untuk apa? Dia menjawab, "Qara'tu fikal Qur'an." Aku membaca Al-Quran karena engkau. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha tahu akan niat dari orang tersebut. Allah menjawab, "Kadzabta. Qara'tal Qur'ana liyuqala qari'." Kamu membaca Al-Qur'an itu agar dikatakan kamu adalah qari', ahli membaca Al-Qur'an. Wa qad qila, dan sudah dikatakan oleh orang-orang kamu itu orang yang qari', ahli membaca Al-Qur'an. Itu hanya tujuannya sampai di situ. Fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Dia ditarik, diseret dengan muka menghadap tanah, dilemparkan ke dalam neraka. Dia salah satu dari 3 golongan yang pertama kali nanti disiksa oleh Allah dengan api neraka. Sebelum para pezina, sebelum para pencuri, sebelum orang yang melakukan perbuatan-perbuatan keji. Semua membawa amalan-amalan yang mulia. Yang satu membawa amalan jihad, yang kedua membawa amalan membaca Al-Quran dan mencari ilmu, dan yang ketiga adalah amalan berinfak. Lalu semua itu mereka lakukan, kalau seandainya mereka lakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat mereka derajatnya tinggi, tapi semuanya adalah dilakukan karena agar dipuji oleh manusia. Yang berjihad agar dikatakan dia syahid, yang membaca Al-Quran agar dikatakan qari', dan yang thalabul ilmi agar dikatakan dia adalah alim, orang yang berilmu. Dan orang yang berinfak agar dikatakan jawad, yaitu pemurah. Kita perlu mengoreksi hati kita. Saat kita membaca Al-Quran, tujuannya untuk apa? Apakah untuk menghiasi diri kita di depan mata manusia, atau menghiasi diri kita di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena ini Al-Quran alat yang paling mudah untuk menjadikan orang cinta kepada kita, menghormati kita, memuliakan kita. Para ulama salaf sangat berhati-hati
agar tidak terjatuh dalam hal ini. Maka salah satu imam qiraah yang meriwayatkan suatu qiraah yaitu Imam Al-Kisai. Pernah saya sampaikan dalam beberapa majelis, beliau adalah muqri, qari dan muqri, yaitu mengajarkan Al-Quran. Dengan riwayat beliau. Beliau buta. Suatu saat ketika dia ingin minum, ya biasa, orang-orang di sekitarnya akan melayani dia untuk mencarikan minum. Maka diambilkanlah dia air minum. Ketika tahu yang mengambilkan itu adalah muridnya yang mengambil Al-Quran dari dia tidak ada diminum. Kenapa? Karena beliau menganggap ini adalah upah dari mengajarkan Al-Quran dan beliau tidak ingin sama sekali menggunakan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran itu sebagai alat agar dia dilayani oleh manusia. Sampai seperti itu. Ibnu Muhairiz, ketika beliau belanja, ingin membeli sesuatu di sebuah toko, ketika akan membayar, sebutkan harganya sekian. Pemilik toko tidak mengetahui siapa dia adalah ulama besar. Maka ada seorang yang mengenalnya dan mengatakan, "Hadza Ibnu Muhairiz." Ini Ibnu Muhairiz. Maksudnya apa? Ini ulama besar. Berikan diskon, berikan keringanan, berikan harga khusus. Apa kata beliau? "Innama nashtari bidarahimina la bi'ilmina." Kami itu membeli sesuatu dengan harta kami, dengan dirham kami, bukan dengan ilmu kami. Ini tahu banyak orang yang pandai dalam Al-Quran menjadikan Al-Quran sebagai alat untuk mendapatkan fasilitas, alat untuk mendapatkan kehormatan diri, alat agar dia dimuliakan, alat agar dia mendapatkan harta, alat yang Al-Quran sebagai mata pencaharian waliyahzubillah. Dan di antara pujian Imam Asy-Syatibi dalam Alfiyahnya, beliau mengatakan walaysa ala qur'anihi muta'akila, dan termasuk dan dia yaitu orang yang baik ini, ahlul Quran ini tidak menjadikan Al-Quran itu sebagai alat untuk mencari makan. Mereka ulama-ulama kita, mereka bekerja. Adapun ketika mengajarkan Al-Quran tidak mengambil upah sama sekali. Walaupun seandainya seorang mengajarkan Al-Quran mendapatkan upah, mungkin mendapatkan gaji, mendapatkan infak, atau mendapatkan imbalan, boleh dia menerima dengan syarat tidak ada musyaratah, tidak ada mengambil syarat. Dia terima apa adanya. Itu boleh sebenarnya. Tapi suatu saat seorang ketika sangat berhati-hati, berusaha agar jangan sampai menjadikan Al-Quran sebagai alat untuk mendapatkan kesenangan dunia. Maka kita mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Al-Qur'an dan mengamalkannya. Di sini barang siapa membaca Al-Qur'an dan mengamalkannya karena Allah Subhanahu wa taala, Allah menjanjikan keselamatan dari neraka dan menjanjikan masuk ke dalam surga. Qala rahimahullahu taala, "Tsumma nadaba khalqahu idza hum talau kitabahu." Tsumma nadaba, kemudian mengajak. Nadaba itu artinya adalah mengajar. Maka ada mendub, itu artinya sunat, yaitu ajakan untuk melakukan. Amalan yang sunnah itu dinamakan mandub. Tsumma nadaba, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajak khalqahu, makhluknya. Idza hum talau kitabahu, apabila mereka saat mereka membaca kitabnya, kitab Al-Quran, ayyatadabbaruhu, untuk tadabbur, untuk meresapi, untuk merenungi, wa yatafakkaru, dan berfikir, fihi, dalam Al-Quran, biqulubihim, dengan hati-hati mereka. Ya. Jadi kalau membaca kitabnya dianjurkan
untuk tadabbur isinya dan berpikir akan makna-maknanya. Dan berpikir ini menggunakan hati. Berpikir ini menggunakan hati. Maka alangkah bagusnya ikhwas sekalian ketika antum itu belajar bahasa Arab. Tujuannya adalah agar bisa paham dengan Al-Quran. Sungguh suatu hal yang ironis. Antum atau seseorang mengikuti training kemana, kesana, kemari, agar mengetahui. Ada orang yang training dalam bisnis, training dalam entrepreneur, training dalam keterampilan tertentu, agar pandai di situ apa yang dia inginkan. Tapi tidak pernah mentraining dirinya dengan bahasa Arab untuk memahami Al-Quranul Karim. Yang aneh, beberapa praktek yang telah terjadi dan sering terjadi. Ketika ada training, dulu kita pernah berapa kali di tempat dakwah kita. Ketika ada training desain, atau training make up, atau training memasak, atau training keterampilan-keterampilan keseharian, itu dengan membayar. Mereka bayar, dan mereka datang dengan sungguh-sungguh, pelajaran mereka pahami. Tapi ketika kita membuka training tajwid, tahsin Al-Quran dengan gratis, tidak ada yang ikut. Kalaupun ikut, adalah mungkin 1, 2 saja atau 3. Padahal dalam yang kegiatan dunia, itu selain bayar, pesertanya banyak. Maka, subhanallah, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada hamba-hamba pilihan saya. Orang itu ketika belajar bahasa Inggris, kan mahal. Mahal itu diikuti. Sampai ada derajat tersendiri. Ya. Ada IELTS, atau mungkin TOEFL dan yang lain, yaitu ada batasan nilai yang menunjukkan kemampuan bahasa Inggris dia secara internasional. Dia capai itu nilai itu dengan sungguh-sungguh belajar siang malam. Tapi Al-Quran, dan dengan biaya yang mahal. Tapi Al-Quran atau bahasa Arab yang itu bahasanya Al-Quran dan dipelajari dengan gratis dan disampaikan oleh para asatidz dan sebenarnya lebih mudah. Orang masih enggan. Kenapa? Karena mungkin secara duniawi tidak kelihatan. Padahal itu adalah untuk mempelajari kitabnya, kitab Al-Quran. Dan tidak mungkin seorang tadabbur Al-Quran kecuali dengan mengetahui bahasa Arab. Mungkin seorang bisa membaca terjemah Al-Quran, tapi tidak akan mendapatkan kenikmatan sebagaimana orang yang paham bahasa Arab. Bagaimana seorang mengetahui keindahan Al-Quran, bagaimana seorang mengetahui bagaimana balaghahnya Al-Quran, kalau dia tidak paham bahasa Arab. Kalau kita mengetahui bahasa yang paling bagus adalah bahasa Al-Quran. Tapi ketika membaca terjemah, kok sepertinya hambar. Iya, karena membaca dengan terjemah. Coba kalau paham bahasa Arab dan fahami Al-Quran dengan bahasa Arab, itu akan mendapatkan tidak ada kata-kata, kalimat yang lebih indah daripada Al-Quran, kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin kita menikmati bacaan Al-Quran dengan sebenar-benarnya kecuali kita tadabbur dengan mengetahui, dengan mempunyai dasar bahasa Arab. Maka pentingnya kita mempelajari bahasa Arab ini karena itu adalah bahasa Al-Quranul Karim, bahasa kitab suci kita. Dan jangan merasa capek, jangan merasa lelah, jangan putus asa. Dan biasanya kalau ada kursus bahasa Arab, itu ramai di awal. Saya pernah membuka kursus bahasa Arab di sebuah tempat yang itu adalah saya berdakwah di situ. Pertama kali saya buka, yang daftar 70 orang lebih. Masya Allah. Saya sudah siapkan bukunya, siapkan materinya, saya siapkan presentasinya. Dalam tempo beberapa bulan mungkin, karena pertemuannya adalah seminggu sekali, atau seminggu 2 kali, maaf. Saya nggak ingat betul, sudah lebih dari mungkin 15 tahun yang lalu. Terakhir, yang tersisa tinggal 3 orang. Tinggal 3 orang. Ya.
Jadi memang seperti itu, nggak kelihatan mungkin secara duniawi. Tapi sebenarnya seorang itu bisa memahami Al-Quran itu adalah dengan dia mengetahui bahasa Arab. Naif seorang mengetahui bahasa asing, tapi dia tidak bisa mengetahui bahasa Arab. Dan Al-Quran, bahasa Arab lebih mudah dipelajari daripada bahasa yang lain. Karena itu, setiap hari kita menggunakan bahasa Arab. Membaca Al-Quran dengan bahasa Arab. Adzan dengan bahasa Arab. Menjawab adzan dengan bahasa Arab. Membaca doa-doa juga dengan bahasa Arab. Berzikir dengan bahasa Arab. Sholat dengan bahasa Arab. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga dengan bahasa Arab. Sedang kalau belajar bahasa asing yang selain Arab, apakah digunakan seperti itu? Tidak. Maka mari kita sungguh-sungguh dalam belajar bahasa Arab. Dan barang siapa yang sungguh-sungguh dan disertai dengan niat yang ikhlas dan tulus, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mudahkan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ikhlaskan dalam belajar bahasa Arab, niatkan yang baik, dan jangan sampai putus asa ataupun bosan sampai betul-betul memahami bahasa Arab dan bisa ketika mendengarkan Al-Quran faham isinya, ketika membaca Al-Quran faham isinya. Dan sangat indah sekali, sangat nikmat sekali ketika kita tahu hukum berkaitan dengan akidah di sini. Di ayat ini berkaitan dengan istiwanya Allah. Dalam ayat ini berkaitan dengan kisahnya Nabi ini. Berkaitan dengan kisahnya diadabnya umat ini. Berkaitan dengan sedekah, berkaitan dengan sholat ada di ayat ini. Kenapa? Karena ketika membaca faham akan isinya. Maka tinggal apapun, hukum apapun, kita tinggal ambil dari hafalan Al-Quran kita. Tapi kalau tidak paham isinya, bagaimana kita akan mengambil hujah dari Al-Quran? Ya. Jadi untuk tadabbur, kita harus belajar bahasa Arab. Dan sekali lagi, jangan putus asa. Siapa yang tulus, siapa yang sungguh-sungguh, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tunjukkan jalannya, akan mudahkan baginya. Dan berapa banyak ikhwas sekalian orang yang, saya juga menemui beberapa teman, dulu adalah awam sama sekali. Dia sungguh-sungguh belajar bahasa Arab, akhirnya bisa membaca kitab. Ya. Dan bahkan saya dengar dari salah seorang ustadz teman saya, dia punya murid belajar bahasa Arab tukang becak, tapi dia sungguh-sungguh. Ada juga yang pegawai negeri, ada juga yang guru ngajar di sekolah umum. Belajar bahasa Arab kepada dia. Muridnya cuma sedikit, karena yang senang dengan bahasa Arab sangat sedikit. Sampai dia bisa membaca kitab yang tidak berharokat dan memaknainya dan faham. Ternyata bisa. Bagaimana dengan orang yang sudah berpendidikan? Orang yang tukang becak, orang yang guru di sekolah umum saja bisa. Bagaimana yang mungkin pernah mondok? Bagaimana yang mungkin sampai menghafal Al-Quran? Pasti akan mudah. Namun harus disertai dengan niat yang ikhlas, tulus, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memahami Al-Quran dan juga tidak pernah terhenti putus asa sampai betul-betul dia paham bahasa Arab. Kemudian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan agar tafakkur terhadap Al-Quran itu dengan hati-hati mereka, ya. Bertafakkur itu dengan hati. Dan selalu saja tempat akalnya manusia, kalau dalam Al-Quran ya, itu tempat berakal, tempat berpikir itu adalah hati-hati, di sini adalah jantung, maksudnya kulub itu jantung. Di situ. Ya. Dan tidak ada suatu ayat pun yang menyatakan berpikir itu adalah menggunakan apa? Menggunakan sum-sum kepala, yaitu otak. Betul, pasti ada hubungannya antara kulub jantung ini dengan otak kita. Namun dalam Al-Quran selalu dengan kulub. Kulub itu adalah qalbun, itu jantung, tapi kita maknai biasanya dalam bahasa Arab adalah jantung, yang dipakai untuk berpikir itu adalah hati. Maka memahami Al-Quran dengan hati, dengan jantung, dengan hati. Wa idza sami'uhu min ghairihim ahsanu istima'ahu. Dan perintahkan juga apabila mereka mendengar Al-Quran dari yang selain mereka. Jadi mendengar Al-Quran dibaca,
hendaklah ahsanus istima'ahu, yaitu baik dalam mendengarnya. Ketika mendengar bacaan orang, dia dengarkan dengan baik. Tsumma wa'adahum 'ala dzalika, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjanjikan mereka atas hal ini, yaitu apa? Membaca, mengamalkan, tadabbur, tafakkur, dan ketika mendengar dengan baik, Allah menjanjikan akan memberikan ats-tsawabal jazila, yaitu pahala yang besar. Falahul hamdu, maka bagi Allah Subhanahu wa taala segala pujian. Itu semua ikhwas sekalian. Ketika Allah memberikan pahala atas amal soleh kita, itu kalau kita mau merenungi betul-betul, Allah Subhanahu wa taala itu maha terpuji. Kalau kita beribadah, itu sebenarnya kita betul-betul menikmati ibadah tersebut. Sebenarnya dengan membaca Al-Quran kita merasakan kenikmatan. Loh, kita merasakan kenikmatan. Sholat pun juga suatu saat dalam keadaan tertentu kita bisa merasakan kenikmatan. Bersedekah juga ada kenikmatan, berpuasa ada kenikmatan. Apalagi amalan-amalan yang mungkin kita dibuat cinta oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amalan tersebut. Kita sudah mengamalkan dengan kenikmatan, dengan kecintaan, ditambah lagi pahala. Subhanallah. Sudah melakukan dengan senang hati, ditambah pahala yang berlipat-lipat. Maka ini kemuliaan Allah, kemurahan Allah, kasih sayang Allah, dan Allah Subhanahu wa taala maha terpuji atas semua hal ini. Rahmatnya begitu luas, kasih sayangnya begitu luas. Masyaallah muslimin ikhwas sekalian rahimakumullah, mungkin kajian kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Semoga apa yang telah kita bahas bisa kita ambil faedahnya. Kemudian dengan Al-Quran ini nanti insya Allah kita akan berusaha menjadikannya sebagai petunjuk kita, menjadikannya sebagai sarana kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita hiasi diri kita agar kita baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak melihat kepada pandangan manusia. Karena siapapun yang telah memperbaiki diri untuk Allah Subhanahu wa taala, Allah yang nanti yang menjamin hubungan dia dengan manusia baik. Dan seandainya kita itu fokus kepada satu, itu sangat mudah daripada kita harus fokus ke banyak hal. Maksudnya apa? Sebagaimana perkataan para ulama, musona'atu wajhin wahidin, yaitu kita menampakkan kebaikan kepada satu, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik, lebih mudah daripada kita menampakkan kebaikan kepada wajah-wajah yang banyak, yaitu manusia. Kepada ini kita ingin dinilai baik, kepada ini kita ingin dinilai baik, kepada ini kita ingin dinilai baik. Setiap orang kita ingin mereka menilai baik kepada kita. Betapa banyak nanti kita akan capai. Cukup satu, pada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita dinilai Allah Subhanahu wa taala baik. Sudah selesai. Mereka nanti semuanya yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baik kepada Allah, maka Allah yang jamin hubungan baik kita dengan sesama makhluk, sesama manusia. Kuas sekalian rahimakumullah, kalau ada kesalahan, ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian tadi penyampaian materi oleh Ustadz Muhammad Alwi, hafizahullah ta'ala. Kami ucapkan jazakumullah khairan, katsiran. Semoga apa yang beliau sampaikan pada malam hari ini bermanfaat bagi kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai ahlul Quran yang terus mentadabbur